Shalom. Hari ini saya ingin membawakan materi yang santai. Judulnya, Jika Yesus Sekedar Nabi, Thomas Pasti Dijitak. Materi ini saya bawakan karena banyak sekali teman-teman muslim saya yang baik-baik, yang suka bertanya. Ya, mungkin mereka terpengaruh Ahmad Deedat sama Zakir Naik. Mereka suka bertanya, mana buktinya? Yesus pernah berkata, "Akulah Allah, akulah Tuhan, sembahlah aku." Seperti itu. Nah, sekarang saya balik bertanya ke teman-teman. Mana buktinya di Alkitab? Yesus pernah berkata, "Aku bukan Tuhan, aku bukan Allah, janganlah sembah aku." Ada tidak? Tidak ada. Makanya hari ini saya bawakan materi, jika Yesus sekedar nabi, Thomas pasti dijitak. Kenapa? Karena Thomas itu ketika dia bertemu Yesus, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Thomas bertemu Yesus, Thomas langsung menyembah dia dan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Coba teman-teman pikirkan, jika Yesus sekedar nabi, Thomas pasti dijitak. Kenapa? Berani-beraninya nyembah Yesus, berani-beraninya mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Tapi perhatikan, di dalam Alkitab, adakah Yesus marah? Tidak. Justru Yesus berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Yesus menerima penyembahan Thomas dan Yesus mengakui dia adalah Tuhan dan Allah. Thomas membuktikan keilahian Yesus, Thomas membuktikan ketuhanan Yesus. Itulah sebabnya Thomas tidak dijitak sama Tuhan Yesus. Teman-teman juga bertanya, kan Yesus itu hanya manusia, kok disembah? Betul, Yesus 2000 tahun yang lalu turun ke dalam dunia menjadi manusia. Yesus manusia seperti kita, bisa lapar, bisa haus, bisa capek, bisa letih. Yesus itu benar-benar manusia. Tetapi Yesus yang disembah Thomas itu adalah Allah yang menjadi manusia. Kok bisa Allah menjadi manusia? Ya bisa lah, namanya juga dia Allah Maha Kuasa. Mau jadi apa saja pasti bisa dong. Bener kan? Dia Maha Kuasa. Terus ada yang bilang, kok nggak jadi kucing, jadi kambing? Ya untuk apa pula Tuhan jadi kucing? Untuk apa pula Allah jadi kambing? Nggak perlu juga. Nah, kalau jadi manusia itu ada perlunya, ada tujuannya. Tujuannya apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini karena Allah mengasihi manusia ciptaannya. Itu yang membuat Yesus datang ke dalam dunia ini. Allah menjadi manusia. Kemudian Yesus mati dalam keadaannya sebagai manusia. Kenapa Yesus harus mati? Karena dia anak Allah, dikorbankan oleh Allah untuk menebus dosa seluruh manusia. Itu. Kenapa harus ditebus? Karena tidak ada manusia yang bisa mengikuti kriteria Allah. Allah Maha Kudus. Surga itu kudus. Orang masuk surga harus kudus. Tidak boleh ada sedikit pun dosa. Ayo, siapa yang tidak berdosa? Semua orang telah berbuat dosa. Itulah sebabnya kenapa Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia menjadi manusia untuk menebus manusia dari kebinasaan. Nah, hukuman dosa itu telah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus, mereka dibenarkan oleh kebenaran Yesus. Sehingga mereka boleh masuk ke dalam kerajaan sorga yang kudus itu. Karena kekudusan orang-orang yang percaya kepada Yesus bukan lagi berdasarkan perbuatannya, tetapi berdasarkan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib.
Terus ada yang bilang, kalau gitu enak dong jadi orang Kristen, berbuat dosa aja lagi, kan sudah ditebus. Itu sesat, saudaraku. Kenapa? Kalau kita sudah tahu kita ditebus, kita harus hidup kudus. Takut dong kita. Kenapa takut? Ternyata Allah begitu marah sama dosa, sehingga Yesus harus dihukum. Lah kok kita tambah berdosa? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita, maka kita mengasihi Allah dan kita merindukan hidup kudus. Sama seperti Kristus adalah kudus. Itu saudaraku. Jadi orang Kristen sudah pasti masuk surga. Bukan berarti mereka berpoya-poya di dalam dosa. Nggak boleh. Justru orang Kristen itu harus hidup kudus. Karena mereka sudah ditebus. Gitu saudaraku. Kenapa kok orang Kristen percaya sama manusia? Ya karena manusia itu adalah Allah yang menjadi manusia. Itulah sebabnya ketika Thomas menyembah Yesus dan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku," Yesus tidak marah. Justru menerima penyembahan Thomas dan berkata, "Engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Percayalah kepada Yesus Kristus, sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kudus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku." Selagi ada waktu, renungkanlah, pikirkanlah, percayalah kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.